Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwas sekalian, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam fikih haji, yang mana di pembahasan terakhir kita telah membahas tentang masalah wukuf di Arafah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian saat ini kita masuk kepada praktek atau ibadah berikutnya setelah seseorang itu wukuf di Arafah, yakni mabit di Muzdalifah. Apa yang dimaksud dengan mabit? Mabit itu bermakna tinggal atau menetap, yaitu bermalam. Jadi mabit itu maknanya dimaknai dengan bermalam. Makanya ada istilah mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Kalau di Arafah cuma wukuf. Wukuf itu artinya berdiam, dia nggak nginap secara hukumnya. Bermalam di kawasan bernama Muzdalifah, sebuah tempat yang letaknya berdampingan dengan Mina. Jadi Mina itu berdampingan dengan Muzdalifah, nggak jauh tempatnya dari Mina. Kapan ini dilaksanakan? Dimulai dari terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah, selesai wukuf dari Arafah, dan batas akhirnya adalah setelah sholat subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi seperti itu. Nah, maka setelah seseorang selesai dari wukuf di Arafah, maka hendaknya dia berjalan dengan tenang menuju Muzdalifah. Artinya, pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah itu tidak diperlukan buru-buru. Karena apa? Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Wahai manusia, tenang, tenang, jalannya tenang, tidak usah buru-buru. Sehingga pada saat pelaksanaan berangkat menuju Muzdalifah dari Arafah ini, kalau kemudian jamaah haji Indonesia yang memang menggunakan kendaraan, maka hendaknya apa? Dalam keadaan tenang. Tidak usah panik, tidak usah kemudian ribut. Kapan ini kami nggak diberangkatkan ini? Tenang, tenang, tenang. Karena insya Allah akan sampai tepat pada waktunya. Kemudian ketika sampai di Muzdalifah, yang pertama dilakukan adalah segera melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara jamak takhir qasar. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hatta atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamataini. Nabi SAW ketika sampai di Muzdalifah, beliau salat maghrib dan isya dengan cara dijama dengan mengumandangkan sekali adzan dan 2 kali iqamah. Walam yusabbih bainahuma syai'a. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah di antara keduanya. Thumma taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tala'al fajru wa shallal fajra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sholat beliau berbaring. Ngapain baringnya ini? Baring sambil makan atau baring sambil ngopi? Ngapain ini baringnya? Tidur. Tidur. Beliau tidur sampai terbitnya fajar. Ikhwas sekalian, seperti yang pernah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku tata cara ibadah haji kalian. Yang Nabi SAW lakukan ketika sampai di Muzdalifah adalah salat. Pertama yang beliau lakukan salat. Setelah selesai salat, yang beliau lakukan adalah tidur. Maka dalam pembahasan ini, yang terbaik adalah apa? Melaksanakan tidur. Jika ada orang yang melaksanakan amalan yang lain, maka kita katakan amalan tidur lebih baik daripada amalan yang lain. Harus seperti itu. Karena apa? Konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
maka tidur pada saat di Musdalifah setelah selesai dari sholat maghrib dan isya itu adalah uswatun hasanah. Harus seperti itu keyakinan. Karena kalau enggak, berarti kita akan mengatakan kalau gitu Nabi bukan uswatun hasanah. Karena masih harus kita berbeda dengan beliau dalam permasalahan ini. Sehingga kaum muslimin jangan kemudian merasa lebih pintar dari Nabi SAW, jangan merasa lebih soleh dari Nabi SAW, jangan merasa lebih bersemangat daripada Nabi SAW dalam permasalahan ini. Nanti kawan-kawan sekalian yang melaksanakan ibadah haji akan melihat ada yang di malam hari ini, ada yang ngaji, ada yang sholat, ada yang keliling-keliling cari kerikil, ada yang macam-macam, ya, macam-macam, pokoknya macam-macam. Tapi yang Nabi lakukan tidur, maka itu adalah perbuatan yang paling baik. Kemudian yang berikutnya, cara mengerjakan sholat jamak tersebut adalah sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Detailnya adzan, kemudian iqamah, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian iqamah, sholat isyanya 2 rakaat. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya beliau mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya bi jam'in laysa bainahuma sajdah wa shallal maghriba 3 raka'at wa shallal isya rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat maghrib dan isya sekaligus di jam'in, di sebuah tempat di Musdalifah yang tidak diiringi dengan salat sunnah di antara keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat dengan cara jamak takhir. Ini juga menjadi dalil bahwasannya seseorang sekalipun sudah masuk waktu isya tetapi belum melaksanakan sholat maghrib atau belum melaksanakan juga sholat isya, maka hendaknya dia mengerjakan sholat maghrib dulu baru isya. Adapun anggapan sebagian kaum muslimin sekarang kita berada di waktu isya, maka kita mesti menghormati yang punya waktu, ini tidak tepat. Karena sahabat Ibnu Umar mengatakan beliau melaksanakan maghrib kemudian isya. Dan ini bisa kita praktekkan dalam permasalahan-permasalahan sholat jamak. Ketika seseorang berada di waktu asar, sedangkan dia belum sholat duhur dan asar di dalam perjalanan, terus gimana? Mana yang harus didahulukan? Duhur kemudian asar. Begitu pula antara maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya mabit di Musdalifah sampai subuh. Ya. Seperti yang tadi kita singgung, Nabi SAW tidak menghidupkan malam Musdalifah dengan ibadah. Beliau SAW beristirahat sampai masuk waktu subuh. Ini idealnya. Nah, seperti yang tadi disebutkan, hatta atal Musdalifah fa shalla bihal maghrib wal isya bi adzanin wahidin wa iqamatain wa lam yusabbih bainahuma syai'a thumma taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tala'al fajr wa shallal fajr. Jadi beliau itu tidur sampai masuk waktu subuh, kemudian beliau salat subuh. Nah, kawasan Musdalifah itu kawan-kawan sekalian, jadi penting bagi kita untuk mempelajari hal ini. Di antara manfaatnya juga agar tidak kemudian termakan dengan fitnah, kalaupun ada nanti fitnah berkaitan dengan permasalahan ini. Ya. Pernah waktu itu saya menonton berita dengan bapak saya waktu itu, ada reporter TV, dia melaksanakan reporternya itu di Musdalifah. Kita tahu itu lokasi Musdalifah. Kemudian di beritanya pembawa acara itu mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi belum menyiapkan fasilitas yang ada. Karena bisa dilihat tidak ada apa-apa. Karena memang Musdalifah bahkan sampai pelaksana ibadah haji seperti gambar yang ada itu. Nggak ada bangunan yang ada yang kemudian kita lihat di situ. Itu cuma WC gitu. Tempat tenda atau gedung atau kamar, tidak ada, sama sekali tidak ada. Gitu. Biasanya kadang disiapkan terpal, gitu aja. Karena memang apa? Pelaksanaan mabit di Musdalifah ini dilakukan malam hari, sehingga insya Allah nggak kepanasan. Kemudian apa? Yang dilakukan tidur. Gitu. Nggak ada ibadah, wala sholat, nggak ada, selesai. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, maka jangan kemudian nanti termakan, wah ini pemerintah Arab Saudi tidak becus, gitu. Ya syutingnya di Musdalifah, coba syutingnya di Mina. Gitu.
tendanya sudah siap gitu. Ya, jadi seperti itu. Maka jangan mudah termakan dengan hal-hal seperti itu. Maka bisa kita lihat di gambar itu penerangannya ada, kemudian yang dilakukan oleh jamaah haji adalah tidur. Nah, kemudian di sini saya sampaikan, pada masa sekarang pihak maktab, ya kalau bahasa kitanya itu travel lah ya, travel memberangkatkan jamaah untuk meninggalkan Musdalifah menuju Mina ketika lewat tengah malam sebelum masuk waktu subuh. Ini kenyataannya begini. Dan kalau kemudian jamaah haji tidak mau ikut bis itu, tetap bisa, tetap nggak akan terus penjara, enggak. Tetap bisa, cuma apa? Jalan kaki sendiri. Untuk orang-orang yang berumur paling tidak maksimal mungkin umur 50 tahun, ya, berjalan kaki insya Allah masih oke, masih bisa. Tapi kalau sudah di atas 50 tahun saya ragu. Kecuali orangnya hobi suka jalan. Nah, maka di sini saya sampaikan, jika jamaah haji tidak berpengalaman dan tidak menguasai medan, hendaknya mengikuti program maktab dan tidak menunggu sampai subuh. Pada saat saya melaksanakan haji tahun 2012, maka bapak saya pada saat itu sama, keadaannya sama. Jadi pada saat itu bapak saya menyampaikan bahwasannya yang terbaik sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di Musdalifah sholat subuh. Nah, seperti itu keadaan. Adapun orang-orang yang sudah tua, karena ada beberapa orang yang sudah tua yang jalannya sulit dan sebagainya, maka bapak saya mengatakan ikut dengan bapak saya naik bis. Adapun yang tidak mau, maka bapak saya menamai kelompok bondo nekat. Yang tidak mau silakan ikut dengan anak saya, tapi syaratnya jalan kaki. Maka pada saat itu terbagi menjadi dua. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang memang mau dan memang sudah mengetahui medan, silahkan kalau memang mau berjalan kaki. Nah, karena apa? Dikhawatirkan akan ditinggal oleh pihak maktab sehingga perjalanan ke Mina dikhawatirkan akan tersesat. Kawan-kawan sekalian, Mina itu besar. Kawasan Mina itu besar. Dan pada saat itu manusia di mana-mana. Manusia di mana-mana. Hatta kita ketemu orang Indonesia pun dia belum bisa atau belum tentu bisa menjelaskan tempat kita itu di mana, belum tentu. Ketemu orang Indonesia, "Pak, saya di mana?" Nggak tahu gitu. Tulisan Arab di mana? Enggak, saya nggak tahu gitu. Jadi kalau dikhawatirkan tersesat, lebih baik tidak usah. Setelah itu hendaknya memohon ampunan kepada Allah karena apa yang dilakukannya bukan atas kemauannya. Jadi seperti itu. Nah, adapun orang-orang yang lemah dan anak-anak diizinkan meninggalkan Musdalifah pada waktu malam. Artinya mereka tidak harus berada di Musdalifah sampai terbit fajar. Apa dalilnya? Bersumber dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanat Saudah imra'atan dhakhmah." Bahwasanya Saudah radhiyallahu anha, Saudah ini siapa ya? Saudah ini siapa ya? Ya, istri siapa? Itu. Tahu istri, tapi istrinya siapa? Istrinya siapa? Istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Khadijah radhiyallahu anha wafat, wanita pertama yang Nabi SAW nikahi adalah Saudah radhiyallahu anha. Gitu. Disifati oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Saudah adalah apa? Imra'atan dhakhmah, wanita yang gemuk. Kemudian apa? Thabitah, bukan hanya gemuk tapi berat geraknya. Jadi berat geraknya. Jadi subhanallah pada saat saya melaksanakan ibadah haji, subhanallah ada seorang wanita yang secara fisik seperti itu. Bahkan kita memanggilnya Bu Saudah. Gitu. Betul lah. Gitu. Jadi kalau ada di sini yang pernah berangkat ibadah haji dengan bapak saya tahun 2012 tahu. Jadi memang subhanallah, memang seperti itu. Bahwasannya ibu ini besar badannya dan kalau bergerak selalu tertinggal. Makanya kita nyebutnya Bu Saudah. Dan bahkan ketika beliau pulang, karena sering dipanggil Bu Saudah, kemudian dia menulis buku tentang istri Nabi SAW yang bernama Saudah radhiyallahu anha. Jadi hasil dari kalimat itu. Maka apa? Saudah radhiyallahu anha fasta'dhanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antafidha min jam'in bilailin fa'adina laha." Minta izin untuk meninggalkan Musdalifah di waktu malam. Karena kalau ikut rombongan pasti tertinggal. Maka minta izin duluan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya. Jadi seperti itu. Makanya kalau kemudian ada pembimbing atau punya pembimbing yang sanggup untuk kemudian menemani tidak meninggalkan Musdalifah sebelum subuh, ini luar biasa bagus. Terus kemudian setelah melaksanakan sholat subuh di Musdalifah, menuju Masy'aril Haram untuk berdoa, bertakbir, tahlil, dan tauhid. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa menurut mayoritas ahli tafsir, ahli sejarah, dan ahli hadis, Masy'aril Haram adalah seluruh kawasan Musdalifah. Dijelaskan, wa shallal fajr hina tabayyana lahu as-subh bi adzanin wa iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat subuh dengan 1 kali adzan dan 1 kali iqamah. Tsumma raqibal qaswa, kemudian beliau menaiki qaswa, unta beliau, hatta atal Masy'aril Haram, sampai kemudian beliau sampai di Masy'aril Haram. Fastaqbalal qiblah fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahhadahu falam yazal waqifan hatta asfara jiddan fadafa'a qabla an tatlu'a asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwas sekalian, setelah melaksanakan sholat subuh, beliau bergerak menuju Masy'aril Haram. Sebetulnya masih kawasan di Musdalifah juga. Kemudian apa? Apa yang beliau lakukan? Beliau menghadap ke arah kiblat, berdoa, bertakbir, bertahlil, dan mentauhidkan Allah, dan beliau tetap berada di tempat itu sampai fajar itu bersinar terang. Kemudian beliau meninggalkan tempat tersebut sebelum matahari terbit. Artinya setelah sholat subuh gak langsung jalan. Setelah sholat subuh, beliau berdiri menghadap ke arah kiblat, kemudian berdoa, bertahlil, bertakbir, dan seterusnya, sampai kemudian nampak sudah terang banget, tapi mataharinya belum terbit. Baru setelah itu kemudian beliau berjalan menuju Jumrah Aqabah, melewati lembah yang bernama Muhassir. Kemudian penting, sholat subuh di Musdalifah, maka sempurna hajinya. Makanya ini sebuah keutamaan yang luar biasa, Bapak sekalian. Kalau antum bisa, laksanakan. Jadi jangan sampai ditinggal. Bersumber dari sahabat Urwah bin Mudarris, bahwasanya dia mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi jam'in." Bahwasanya aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berada di jam'in. Faqala, maka beliau bersabda, "Man syahida ma'ana hadhihi shalah." Siapa yang salat bersama dengan kami? Maksudnya apa? Salat subuh di Musdalifah. Wa waqafa ma'ana hatta nufidha minhu wa qad afadha qabla dhalika min arafatin laylan aw naharan faqad tamma hajjuhu wa qadha tafathahu. Beliau mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat ini, maksudnya sholat subuh di Musdalifah, dan tinggal bersama kami sampai kami pergi darinya, sedangkan sebelumnya sudah wukuf di Arafah, apakah siang atau malamnya, maka telah sempurna hajinya dan dia berhak mendapatkan balasannya. Maka kawan-kawan sekalian, bagi yang bisa melaksanakan sholat subuh di Musdalifah pada saat pelaksanaan ibadah haji, lakukan. Walaupun konsekuensinya adalah apa? Nanti menuju tempat pelemparan jumroh atau ke Minanya jalan kaki. Konsekuensinya memang seperti itu, karena sudah tidak ada bis lagi. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu, ikhwas sekalian, maka apa? Kembali ke Mina. Jadi setelah mabit di Musdalifah, apa yang dilakukan oleh jamaah haji? Bergerak menuju Mina kembali. Nah, jadi balik lagi ke Mina. Setelah membahas terkait mabit di Musdalifah, maka pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah matahari terbit, dilanjutkan kembali perjalanan kembali menuju Mina untuk melaksanakan salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Jadi pelemparan jumroh itu, ikhwas sekalian, melempar jumroh itu, tempat jumroh itu adanya di Mina. Makanya saya sampaikan Mina itu luas. Mina itu luas dan tempat pelemparan jumroh ini besar sekali. Tingkat 3 besar sekali. Besar. Jadi Mina ini luas sekali. Nah, di sini saya tunjukkan ada gambar bahwasannya pelemparan jumroh itu sekarang seperti ini.
Jadi melempar jumroh itu sekarang modelnya batunya itu gepeng tapi melebar. Nah, gepeng dan melebar. Sehingga ketika dilempar itu jatuh langsung ke bawah. Jadi kalau ada yang penasaran, apa sih bagian bawahnya jumroh itu, ya seperti itu, yang sebelah kanan itu gambarnya. Jadi setelah dilempar akan langsung masuk ke bawah untuk kemudian ditampung, lalu kemudian diletakkan di Musdalifah kembali. Nah, pertanyaannya, batu ini diambil di mana? Batu untuk melempar jumroh ini diambil di mana? Batu untuk melempar jumroh ini bisa diambil di Musdalifah. Bisa diambil di Musdalifah. Atau selama perjalanan dari Musdalifah menuju Mina. Insya Allah nggak akan kehabisan kerikil. Insya Allah nggak akan kehabisan. Nah, maka sekarang kita bahas pengertian jumroh. Jumroh maknanya adalah melempar dengan kerikil. Ingat, pembahasannya saya selalu menggunakan kata kerikil untuk membedakan dengan batu yang besar. Ya. Di waktu yang khusus dengan bilangan yang khusus pula. Bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mengatakan, lamma ata Ibrahim Khalilullah alaihi salam al-manasik arada lahu syaitan inda jumratil aqabah faramaha bisab'i hasayat hatta sakha fil ard thumma arada lahu inda al-jamrati thaniyah faramahu bisab'i hasayat hatta sakha fil ard thumma arada lahu al-jumrati thalitha faramahu bisab'i hasayatin hatta sakha fil ard. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asy-syaitanu tarjamun wa millata abikum tattabi'un. Beliau mengatakan, ketika Ibrahim kekasih Allah melaksanakan manasik, maka iblis menampakkan diri ketika beliau berada di Jumrah Aqabah. Maka Nabi Ibrahim melemparnya sebanyak 7 kali dengan kerikil, sehingga iblis ini pun masuk ke dalam tanah. Kemudian iblis kembali muncul di Jumrah yang kedua. Lalu kemudian dilempari lagi dengan 7 bilangan, maka iblis ini pun masuk ke dalam tanah. Kemudian iblis muncul lagi di jumrah yang ketiga, maka kemudian Nabi Ibrahim melemparnya sampai kemudian iblis ini masuk kembali ke dalam tanah. Kemudian sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, kalian merajam setan, bersamaan dengan itu kalian mengikuti agama ayah kalian Ibrahim. Nah, ikhwas kalian, kalimat kalian merajam setan bersamaan dengan itu bukan bermakna bahwa setan ada di tempat tersebut. Jadi bukan bermakna bahwa saat ini di tempat jumroh itu ada setan terikat. Tidak ada. Tidak ada. Hal ini menimbulkan kebiasaan buruk yang biasa dilakukan sebagian kaum muslimin dengan mencari batu berukuran besar. Kemudian melempar tempat jumroh dengan sekuat tenaga. Ini bukan guyon ya, ini kenyataan terjadi. Betul lah. Kalau nggak percaya bisa dilihat di YouTube. Betul lah. Cari aja, bisa entah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, insya Allah ketemu. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang dari kebangsaan India, Pakistan atau Bangladesh, antara 3 itu. Biasanya seperti itu. Jadi terkadang melemparnya ini saya nggak bohong, bisa dilihat di YouTube. Saya nggak ini. Ngelemparnya itu bukan begitu, bukan itu. Tapi mutar. Jadi melemparnya kayak orang lempar tolak peluru itu, yang mutar terus kemudian dilempar. Dan subhanallahnya terkadang yang dilempar bukan batu. Saya pernah melihat ada yang melempar dengan payung, ada yang melempar dengan sandal, dan hal-hal yang lain. Jadi kadang batunya besar-besar. Ikhwas sekalian, di sini saya sampaikan, yang benar bahwa setan merasa tersakiti dan terhina dengan perbuatan seorang muslim yang menjalankan perintah Allah, bukan melempar setan. Jika seseorang memahami bahwa di sana ada setan yang sedang terikat, maka dia hanya akan membahayakan dirinya sendiri dan juga kaum muslimin yang lain. Tidak jarang ketika melempar jumroh, karena saking kuatnya batu yang dilempar terpantul dan terkena jamaah yang lain. Ini sering terjadi. Karena apa? Ngelemparnya dari jauh. Jadi kalau kemudian saya perhatikan, kadang mau ketawa juga ketika melihat awalnya jalan tenang, begitu ngelihat jumroh, langkah ini tiba-tiba jadi laju. Jadi laju, kemudian dari belakang sambil teriak, setan gitu, kadang kayak gitu. Kemudian lempar sekuat tenaga.
Sedangkan di kawasan pelemparan jumroh itu sudah banyak orang. Otomatis ketika kita melempar, dan yang kita lempar kan batu. Yang kita lempar tuh batu, Pak. Walaupun kelihatannya rapi, itu batu, ya model semen gitu modelnya. Tapi batu. Dilempar, mantul batunya. Dan kena kaum muslimin yang lain. Maka ikhwas sekalian, hal ini memicu perdebatan, bahkan sampai melukai. Ini kemudian ikhwas sekalian, yang sering kemudian saya ingatkan bahwasannya apa? Di dalam melaksanakan ibadah, jangan mudah mendolimi orang lain hanya karena apa? Kita ingin mengedepankan diri kita sendiri. Itu hati-hati ikhwas sekalian. Dalam segala keadaan. Kemarin kita membahas Hajar Aswad. Kemudian yang ini. Dan hal-hal yang lain. Di antaranya juga adalah apa? Misal, sholat berjamaah. Saya dapati di beberapa masjid, terutama ketika ada sebuah kajian, saya kajian di sebuah masjid, ketika pelaksanaan sholat berjamaah, sebagian kaum muslimin tidak memahami sajadah yang kita pakai ini, kawan-kawan sekalian, kan ada seperti corak, ada seperti batasnya. Itu bukan hiasan, itu ada maknanya. Maknanya apa? Bahwa kaki Anda diletakkan di situ dan jangan melewati batasnya ke belakang sana. Ini bukan hiasan, ini bukan. Itu loh. Karena apa kawan-kawan sekalian? Sajadah yang kita miliki ini sudah punya ukurannya kan? Atasnya mana, bawahnya mana, kan gitu. Maka itulah hak kita. Kalau kemudian kita yang ada di depan, lalu kemudian kaki kita mundurkan ke belakang, sedangkan kita tahu di belakang sedang ada orang yang melaksanakan sholat, kita sekarang sedang ngambil haknya dia. Dan ini gak boleh. Gak boleh sekali. Walaupun badan saya besar. Saya berada di sebuah masjid yang softnya subhanallah, meditnya luar biasa. Sajadahnya itu kecil sekali. Kalau saya mau nuruti kemauan pribadi, saya mundur, hak saya. Saya butuh sujud di tempat yang benar. Tapi tidak bisa. Saya paham di belakang saya ada orang yang punya hak yang sama dengan saya. Maka saya nggak boleh kemudian kaki saya mundurkan ke belakang. Nggak boleh. Dan itu sangat akan menimbulkan apa? Menimbulkan kerusakan yang banyak. Maka ikhwas kalian harus hati-hati. Begitu pula dalam permasalahan sholat. Perhatikan, jangan mudah seseorang ngambil posisi yang itu, terutama setelah sholat biasanya. Setelah sholat, jangan kemudian apa? Dengan mudahnya kita mundur ke belakang. Itu haknya orang. Kalau mau mendapatkan hak kita, maju ke depan. Itu haknya kita. Jadi setelah sholat, jangan mundur ke belakang. Enggak usah kan harus bergeser ketika, gesernya ke depan. Jangan ke belakang gesernya. Ganggu yang di belakang. Ya. Jadi seperti itu. Begitu pula dalam apa? Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasannya ada seseorang yang masuk ke dalam masjid. Kemudian mendapati di masjid tersebut, di shaf yang depan, itu ada anak-anak yang mengisi shaf tersebut. Lalu kemudian datang orang tua, lalu orang tua di sana kan kebiasaan bawa pakai tongkat. Dia pakai tongkat, kemudian dia ketuk kepala anak itu, lalu kemudian dia suruh mundur. Maka Syekh bin Baz rahimahullah marah pada saat itu. Marah. Dia mengatakan orang ini telah zalim, dia telah mengambil haknya kaum muslimin. Padahal yang disampaikan tuh anak kecil. Anak kecil. Dan ini gak boleh ikhwas sekali. Kalau kita mau mendapatkan shaf pertama, datangnya awal. Bukan datangnya belakangan kemudian nyerobot punyanya orang. Gak boleh. Dengan anggapan saya lahir di sini, itu gak boleh kayak gitu. Bukan maksudnya saya itu sudah lama di sini itu. Gak masuk alasannya. Karena ini masjid bukan masjid kita. Ini masjid kaum muslimin. Kan gitu. Bahkan saya pun gak terus kemudian berhak ada yang di depan geser. Saya guru di sini. Gak bisa. Kalau kita sudah datangnya belakangan dan kita mendapatkan shaf yang kedua, shaf kedua hak kita, sudah mau apa lagi? Berarti di waktu yang lain nanti kita akan datang lebih awal. Dan ini sudah pernah kita bahas ikhwas sekalian dalam pembahasan tentang sholat berjamaah. Bahkan apa? Kita sudah membahas tentang larangan seseorang untuk kemudian membooking tempat. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia sebelumnya belum duduk di situ. Misal saya mau duduk di depan, tapi saya nggak mau datang awal.
Maka jam 4:30 saya datang ke masjid ini kan sepi, nggak ada orang. Gitu. Maka saya taruh peci saya di situ misalnya. Kemudian apa? Nanti saya datang menjelang qomat. Gitu. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ini dianggap zalim. Walaupun tapi kan soft yang pertama adalah soft yang terbaik. Iya, betul. Tapi cara mendapatkannya kalau tidak baik, maka perbuatan itu tidak akan menjadi baik. Maka sama dengan hal ini. Dia akan mengatakan, saya melempar jumroh. Kan melempar jumroh. Betul. Maksudnya baik, tetapi caranya salah, maka perbuatannya akan salah. Maka ikhwan sekalian perhatikan. Ya, mau dalam sholat, mau dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam masalah haji. Jadi seperti itu. Kemudian, yang berikutnya, macam-macam jumroh. Jumroh, ikhwan sekalian, ada 3. Ada yang disebut dengan jumroh Aqabah. Kemudian ada jumroh wusta dan ada jumroh ula. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwa batu yang dipilih ada batu berukuran kecil. Jadi ikhwan sekalian, pada saat nanti kita melempar jumroh, maka jangan pilih batu yang besar. Pilih batu yang kecil. Karena apa? Disampaikan oleh Fadl bin Abbas wa kana radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hatta dakhala muhassira wa huwa min Mina. Qala alaikum bihasal hudfi atau bihasal hadfi alladhi yurma bihil jamrah. Beliau mengatakan, ambillah oleh kalian batu kerikil yang akan dipakai untuk melempar jumrah. Kemudian waqal walam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta ramal jamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertalbiyah sampai beliau melempar jumrah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, menganjurkan mengambil kerikil untuk melontar jumrah di Muzdalifah. Diriwayatkan bahwa sahabat Ibnu Umar juga memungut kerikil di Muzdalifah. Imam Ahmad bin Hanbal, Atha dan Ibnul Munzir berpendapat bahwa kerikil tersebut boleh dipungut di mana saja. Makanya ikhwan sekalian, melempar jumrah ini menggunakan kerikil. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasannya kerikil yang dilempar itu hanya sebesar ruas jari. Hanya sebesar ruas jari. Ruas jari kita sebesar apa sih paling besar? Gitu. Kalau kemudian ukurannya itu hanya seruas jari ini kerikilnya, mau kita lempar segimanapun, kalau seandainya pun terkena orang, maka apa? Insya Allah tidak akan terluka. Bahkan mungkin orang itu tidak terasa, karena kecil. Tapi kalau besar, maka apa? Kebanyakan ikhwan sekalian, kalau saya melihat orang yang melempar dengan batu besar ini, saya takut nggak nyampe lemparan. Nggak nyampe. Karena apa? Dia lempar tuh dari belakang. Jadi ini tempat jumroh, di sekelilingnya ada orang, dia lempar tuh dari belakang. Gitu. Yang kalau yang lempar anak muda sih masih oke lah. Kadang orang tua ngelempar itu. Gitu. Maka kita agak khawatir. Dan jangan heran kalau kemudian polisi-polisi di sana kemudian apa? Menegur orang-orang seperti itu. Gitu. Ya haji, jangan gitu. Biasanya ditegur. Gitu. Jadi dia bukan melarang, bukan terus wah ini Wahabi melarang, enggak, bukan. Dia sedang menjaga antum. Gitu. Dia ini melarang supaya apa? Melempar jumroh itu jangan keras-keras. Ya, jadi seperti itu. Kalau zaman dahulu, sekitar mungkin tahun berapa ya? Mungkin tahun 2006, 2007, pelemparan jumroh itu tiangnya masih kecil. Nggak seperti sekarang. Kalau pada saat itu, pelemparan jumroh banyak memakan korban. Pada saat itu. Karena lingkarannya tidak besar, lemparannya kuat, kalau nggak kena tiang itu nyebrang. Betul lah. Makanya banyak korban yang kena luka di bagian wajahnya itu banyak. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya ikhwan sekalian, itu pembahasan terkait dengan masalah mabit di Muzdalifah dan tentang melempar jumroh. Adapun nanti, tadi kan kita bahas bahwa jumroh ini yang dilempar ada 3. Nanti kita akan membahas pada tanggal 10 yang dilempar ini yang mana? Apakah 3-3-nya atau hanya salah satu saja? Itu insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang insya Allah. Tapi sampai di sini ya sekalian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan pembahasan ini atau di luar dari pembahasan tadi, silakan kalau ada. Bagaimana hukumnya termasuk menzalimi ya Ustaz?
seandainya di masjid ini kan ada takbir akbar, terus untuk sop depan ini disekat untuk para ustadz dan para gurunya gitu, itu termasuk kezalim. Ikhwas sekalian, di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram tentu kita tidak menjadikan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu sebagai patokan kebenaran. Tidak. Kebenaran adalah menggunakan hadis Nabi SAW. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau ada tablik akbar, kemudian di belakang imam itu di booking bahasanya, di booking untuk pemateri dan juga untuk panitia-panitianya. Maka ya ikhwas sekalian, Rasulullah SAW bersabda apa? Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Beliau bersabda, hendaknya orang yang mengiringiku, maksudnya yang berada di belakangku, adalah orang yang memiliki umur dan juga memiliki ilmu. Makanya posisi di belakang imam ini nggak bisa sembarangan orang. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, makanya kalau ada yang cerita, saya sholat di belakang imam Masjid Nabawi, bohong pasti. Gitu. Pasti bohong. Gitu. Pasti bohong. Karena apa? Kalau kita ke tempat imamnya, ke tempat-tempat sholat imam, ketika imamnya lagi tidak ada, di belakang imam tuh dikasih seperti pagar kecil gitu. Kadang-kadang dikasih yang seperti tiang, terus kemudian ada, apa itu namanya saya tidak tahu, kayak seperti pembatas begitu. Pembatas itu bisa diisi sekitar 6 orang. Jadi imam plus 6 orang di belakangnya. Siapa mereka 6 orang ini? Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang faham tentang ilmu agama. Sehingga ketika imamnya salah, mereka yang ingatkan. Ketika terjadi sesuatu dengan imamnya, pernah satu waktu ketika lagi sholat tarawih, tiba-tiba jeduk imamnya jatuh. Lagi baca surat ini tiba-tiba jrot jatuh. Gitu. Maka apa? Nggak lama kemudian langsung ada imam baru yang menggantikan. Siapa yang gantikan? Dari belakang. Gitu. Dari belakang. Karena dia paham. Sekarang imamnya pingsan karena sakit dan sebagainya, maka dia yang maju. Gitu. Jadi nggak terus kebingungan. Gitu. Maka dalam pembahasan tentang masalah kajian itu, jika meletakkan tempat khusus di masjid itu dengan tujuan agar orang yang berada di belakang imam itu adalah orang-orang yang memang pilihan, maka ini bagus. Dan juga yang kedua, ikhwas sekalian, adalah dari sisi kemaslahatan. Dari sisi kemaslahatan. Terkadang di beberapa masjid, jika pemateri itu, terutama ustadz-ustadz yang datang dari Jawa misalkan, tidak duduk di dekat tempat dia mengisi, misalkan datangnya terlambat, duduknya di belakang, maka apa? Biasanya kajian akan dimulai 20 menit kemudian. Kenapa? Kalau orangnya dari belakang, terus kemudian dia maju ke depan, biasanya kajian akan dimulai 20 menit lagi. Kenapa? Salaman, gitu. Orang ngerubungi sibuk salaman, set selfie dan sebagainya. Dan terkadang juga dari sisi memperhatikan dari sisi keselamatan. Ya kita nggak pernah tahu. Kita sering lihat beritanya ada orang yang kemudian tiba-tiba maju terus kemudian melakukan hal-hal yang tak baik. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka kemudian diberikan tempat khusus. Tentu tempat khusus ini nggak terus kemudian sak panitianya, sak ininya, nggak bisa. Hanya orang-orang yang memang berkepentingan saja di situ. Adapun panitia memang nggak ada kaitannya dengan kajian dan sebagainya, maka silakan di belakang. Itu. Jadi seperti itu. Silakan kalau masih ada lagi, mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini masih ada tempatnya kosong, tapi jemaah ini sholatnya di belakang, misalnya di sini kan di belakang masih kosong. Iya. Terus apakah itu dibolehkan tidak mengambil orang yang kedua, apakah boleh mengatur para jemaah ini mengatur jemaah yang sholat ini selain daripada imam? Assalamualaikum. Yang pertama, jika ada seseorang yang melaksanakan sholat, lalu kemudian di depannya masih ada shaf yang kosong, maka ini dilihat.
Apakah dia menggunakan sutra atau tidak? Jika dia menggunakan sutra, maka itu bagus. Dan dia tidak mengambil haknya orang walaupun di depannya softnya kosong. Tapi kalau kemudian dia tidak menggunakan sutra, maka ini menjadi problem. Kenapa? Kalau seseorang tidak menggunakan sutra dan di depannya masih ada yang kosong, ya, pertama, dia akan menyulitkan orang-orang yang ingin mengisi soft tersebut. Terkadang jadi ragu, nanti kalau saya ke depan, apakah ini melewati orang sholat atau tidak? Padahal secara hukum tidak. Kita bisa langsung maju dan duduk di situ misalkan. Dan kita akan menjadi sutroh bagi dia. Gitu. Tapi ini akan menimbulkan kesulitan. Maka orang yang melaksanakan sholat hendaknya mencari sutroh. Dia mendekat ke arah sutroh. Itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, tentang mengatur shaf. Mengatur shaf ini adalah kewajiban imam. Makmum nggak punya kewajiban. Makmum nggak punya kewajiban. Makanya ikhwas sekalian, kalau kemudian saya berada di sebuah tempat yang mungkin saya ini tidak dikenal di situ, saya nggak akan ngatur shaf walaupun yang sebelah saya itu kosong. Karena apa? Pertama, itu bukan kewajiban makmum, itu adalah kewajiban imam. Dan yang kedua, seseorang yang berada di dalam shaf maka dianggap pangkatnya sama, pangkat makmum, kan gitu. Ketika seseorang memerintahkan yang sebelahnya geser, orang itu akan mengatakan, kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Bukankah kita sama-sama makmum? Kenapa saya harus geser ke Anda? Kenapa nggak Anda yang geser ke saya? Jadi ribut akhirnya. Dan ini bukan saya pesimis, bukan. Ini sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi. Gitu loh. Pada saat itu adalah pokoknya di sebuah masjid di kota di arah Ayani sana. Pokoknya di Ayani terus masuk gang dikit. Gitu. Melaksanakan sholat di sana. Jadi saya masih ingat pada saat itu, karena kita datangnya agak awal, jadi kayak saya berdiri di belakang imam. Jadi ini imam, di belakangnya ada satu orang, orangnya sudah tua. Kemudian samping kanannya bapak saya, samping kirinya saya. Pada awalnya, pada saat awal berdiri, imamnya hanya menghadap ke arah depan. Makanya ini saya ingatkan kepada para imam untuk mengecek barisan sholat. Jadi jangan ngadep ke depan, luruskan, rapatkan, mana tahu. Nggak tahu makmumnya. Lihat dulu ke arah makmumnya, perhatikan, luruskan, rapatkan. Mana yang kira-kira butuh diluruskan, tunjuk. Kalau perlu datangi orangnya. Karena di mana-mana ikhwas sekalian, kalau imam yang sampai mendatangi makmumnya, maka makmum itu sudah ngeper duluan ketika didatangi itu. Tentu kita nggak akan kasar, kita hanya sampaikan, luruskan. Inilah yang Nabi SAW lakukan. Dan sebagaimana yang tadi kita sabdakan, di diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Kalau kita praktekkan yang seperti ini, subhanallah, shaf itu bagus. Maka pada saat saya melaksanakan sholat, karena dia di tengah, bapak saya merapat ke arah dia. Kan dia di tengah. Maka bapak saya akan merapat ke bapak yang tua ini. Saya pun merapat ke bapak tua ini. Gitu. Jadi dia lari, dari bapak saya dia lari, saya merapat, dia lari, akhirnya apa? Ya bahasanya terhimpit gitu ya, padahal nggak terhimpit sebetulnya. Apa yang terjadi? Karena dia merasa apa? Ini makmum, gitu loh. Makmum, dan imam tidak memerintahkan untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Akhirnya apa yang dia lakukan? Di dalam sholat ini, tiba-tiba dia lagi sedekap tuh dia begini. Sambil dia mengatakan, sempit benar, gitu. Karena imamnya nggak pernah ngomong. Gitu. Lihat bagaimana buruknya. Gitu. Makanya sejak saat itu kemudian saya mengatakan saya hanya akan merapatkan saya sendiri, shaf saya sendiri. Jadi kalau misalkan imam di sebelah sana, saya di sini, maka saya akan merapat ke arah sana. Adapun yang sebelah sana saya nggak akan ngurus, karena ini bukan kewajiban saya, ini kewajiban imam. Gitu. Jadi seperti itu. Kecuali jika saya berada di sebuah tempat yang mungkin saya dikenal, maka saya akan sampaikan, Pak, geser. Gitu. Tapi kalau enggak, saya nggak akan perintahkan seperti itu. Karena biasanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi sampai di sini pembahasan kita, ikhwas sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.